3 pulau ini berjauhan dari kota. Saya harus menggunakan perahu sampan untuk sampai ke tempat rumah sakit yang dirujuk. Ada desa-desa yang 50%-nya itu belum ada fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga angka kematian pun masih cukup tinggi di kabupaten ini. Bidan adalah pahlawan kesehatan ibu dan bayi. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang berperan penting menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ada 2 hal yang menurut aku mulia sekali gitu. Yang pertama menjadi ibu, dan yang kedua adalah menjadi bidan. Di mana bidan ini menyelamatkan ibu dan anak gitu. Walaupun dengan hambatan dan keterbatasan tantangan, saya mengabdi di sini, saya ikhlas dan sukarela. Kalau nggak ada saya, nggak tahu lagi siapa yang mau menggantiin saya. Bidan merupakan tenaga kesehatan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mencatat, saat ini jumlah bidan di Indonesia mencapai 402.000 orang. Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia Emi Nur Jasmi, saat ini tingkat kebutuhan bidan di Indonesia, khususnya untuk ditempatkan di perdesaan, masih sangat tinggi. Nah, bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan? Yaitu tadi, jumlah sudah nih, karena ada 400 ribuan yang terdaftar, apalagi di KTKI, lebih dari 700 ribu. Mungkin bagaimana meng-hire mereka. Ya, tadi tempat-tempat yang masih kosong, dulu kita setiap desa ada bidan, sekarang nggak sampai 50% desa itu yang masih ada bidannya, apalagi kalau kita bicara yang masih aktif Polindesnya itu kalau dilihat di data hasil riset fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh Kemkes dari Badan Litbang, itu 2019 itu sekitar 20.000 di desa itu Polindesnya yang masih aktif. Kita punya desa itu 83.000 lebih. Bidan memegang peranan sangat penting karena bidan memiliki akses yang sangat dekat dalam pelayanan kesehatan di masyarakat dan merupakan tenaga kesehatan terdepan keselamatan ibu dan anak waktu melahirkan. Dengan bantuan bidan, tingkat kesehatan dan keselamatan ibu dan anak yang lahir dapat terus ditingkatkan. Begitu juga angka kematian bayi dapat dikurangi melalui peran bidan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus kematian ibu dan anak pada Januari sampai September 2021 mencapai 3.794 orang. Dengan persentase sebesar 24% kematian ibu terjadi pada saat kehamilan, 36% pada persalinan, dan 40% pasca persalinan. Kematian ibu umumnya diakibatkan beberapa faktor risiko keterlambatan seperti terlambat pemeriksaan kehamilan, terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan, dan terlambat tiba di fasilitas kesehatan pada saat gawat darurat. Salah satu upaya pencegahannya adalah melakukan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Pemerintah pun menyalurkan tenaga kesehatan bidan untuk ditempatkan di wilayah terluar atau terpencil yang sulit dijangkau serta memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan. Saya kira tempat-tempat yang jauh, terpencil, keberadaan bidan ini akan sangat membantu. Khususnya pada saat kehamilannya, kalau komunikasi dengan bidan ini bisa terjaga, tentu mereka bisa memberikan satu upaya-upaya promotif preventif yang baik ya, menjaga gizinya, menjaga kesehatannya, begitu ya. Kemudian menjaga saat bersalin, khususnya jika tidak ada masalah yang di luar kenormalan. Untuk memfasilitasi pembiayaan persalinan pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan RI meluncurkan program jaminan persalinan atau Jampersal sebagai bentuk intervensi dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jaminan ini merupakan jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Jaminan persalinan ini kan hampir sama dengan jaminan kesehatan, asuransi gitu ya, tapi ini kan untuk persalinan. Ini kan memastikan bahwa tidak ada kendala biaya pada saat persalinan. Untuk mereka yang menghadapi kendala seperti itu, tentu dipersiapkan jaminan persalinan agar ibu-ibu atau keluarga merasa yakin jika pada saatnya tiba harus melahirkan, mereka punya penjaminan. Kehadiran bidan sebagai garda terdepan bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak sangat diperlukan oleh warga, khususnya mereka yang berada di wilayah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Seperti pengabdian bidan di pulau terluar di Pulau Belakang Padang, Batam, dan pulau terpencil di Aru Utara Timur, Maluku, yang kehadirannya sangat dinantikan oleh para warga. Saya bidan Cik Sari Murni Pangestu. Saya berasal dari Kepulauan Riau. Salah satu tempatnya di Tanjung Balai Karimun, di mana saya ditugaskan di wilayah kerja saya Pulau Bertam, Gare, dan Lingke. Jarak antara itu di daerah Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Kasu. Jarak antara Pulau Bertam dan Pulau Lingke lebih kurang itu setengah jam perjalanannya dengan menggunakan perahu sampan. Kecamatan Belakang Padang memiliki luas laut lebih besar dari daratan. Dengan luas daratan mencapai 69,12 km persegi dan luas lautan 512,428 km persegi. Kecamatan Belakang Padang terdiri dari pulau besar dan kecil. Beberapa tempat di kecamatan ini sulit untuk dijangkau. Pertama kami sampaikan secara administrasi, Belakang Padang ini adalah kecamatan pertama atau kecamatan tertua di Kota Batam. Cikal bakal terbentuknya Batam itu berawal dari Belakang Padang. Jadi Belakang Padang ini secara administrasi ada 6 kelurahan, 2 kelurahan itu di Pulau Belakang Padang, kemudian 4 kelurahan itu pulau-pulau yang ada di wilayah Belakang Padang sampai perbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Saat ini, jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Kecamatan Belakang Padang adalah 13 orang, dengan 12 bidan dan 1 perawat. Sebagai wilayah kepulauan,
Puskesmas menempatkan tenaga bidan sebagai tenaga kesehatan garda terdepan di pulau luar agar dapat memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat secara langsung dan cepat. Bidan sebagai garda terdepan kesehatan di pulau luar ini menerapkan pelayanan jemput bola karena warga kesulitan akses transportasi antar pulau. Kalau pelayanan di belakang Padang ini khusus untuk pulau, memang kita menempatkan bidan-bidan di pulau biar nanti pelayanan ke masyarakat lebih cepat dan lebih dekat. Jadi kalau seandainya mereka dari pulau ke belakang Padang, itu makan waktu dan biaya. Jadi kita minta ke pemerintah agar bidan-bidan kita ditempatkan di pulau, jadi bisa memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Dengan menerapkan pelayanan jemput bola, wilayah kerja Puskesmas Belakang Padang Batam mampu menekan angka kematian ibu maupun bayi hingga 0 kasus. Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun kebelakang ini, di Belakang Padang ini angka kematian ibu tidak ada atau 0. Ini berkat kerjasama dari tenaga kesehatan yang ada di pulau-pulau yang bekerjasama dengan ibu kader dan semua unsur pemerintahan yang ada di kelurahan yang ada di Belakang Padang. Adalah Bidan Sari yang turut memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi di pulau terluar Indonesia. Ditempat di Puskesmas Pembantu atau Pustu dengan 3 wilayah jangkauan yakni Pulau Bertam, Pulau Gare, dan Pulau Lingke. Khusus Pulau Bertam dan Pulau Lingke ini sebagian penduduknya adalah suku laut yang mulai menetap di daratan sejak tahun 90-an. Idealnya, tenaga minimal di Puskesmas Pembantu terdiri dari 1 orang perawat dan 1 orang bidan. Namun, di Pustu ini, Bidan Sari memberikan pelayanan mandiri karena keterbatasan tenaga kesehatan. Untuk melayani warga, Bidan Sari harus menggunakan perahu sebagai moda transportasi antar pulau menuju rumah warga yang sakit atau hendak memeriksakan kehamilan. Perjalanan Bidan Sari kadang harus terkendala cuaca. Bahkan, nyawa menjadi taruhan saat alam sedang tidak bersahabat. Masalah transportasi juga. Masalah transportasi ketika saya mau merujuk pasien itu karena 3 pulau ini berjauhan dari kota. Untuk merujuk itu, saya harus mendampingi dan menggunakan perahu sampan untuk sampai ke tempat rumah sakit yang dirujuk. Dengan keterbatasan tenaga kesehatan serta hambatan akses antar pulau, para bidan yang bertugas di Kecamatan Belakang Padang melakukan kerjasama antar lini agar pelayanan kesehatan ke masyarakat tetap terlaksana optimal. Karena kita bidan, misalkan di Pulau Bertam itu ada yang menghandle sendiri, mereka bisa koordinasi di bidan wilayah mereka kerja seperti yang di Bertam, seperti yang di Palajeri, dan seperti yang di Kasu ini. Mereka misalkan ada pertolongan yang urgent, mereka kadang berobat. Kalau kita bisa tangani di sini kita tanganin, namun kalau tidak bisa kita rujuk dari Belakang Padang kemudian ke Sekupang. Kita biasanya melalui laut ya, kita untuk waktu yang singkat kita biasanya pakai speed. Memberikan pelayanan secara langsung juga merupakan upaya memberikan kepercayaan para warga terhadap tenaga kesehatan yang masih takut untuk datang langsung ke pos pustu atau polindes, atau yang masih menolak pelayanan kesehatan. Karena itu, sembari memberikan pelayanan kesehatan, para bidan juga turut melakukan sosialisasi. Dengan segala keterbatasan dan hambatan, pengabdian bidan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di pulau terluar Kecamatan Belakang Padang, Batam menjadi harapan bagi masyarakat di pulau terluar tersebut. Peran bidan di wilayah kepulauan juga dilakukan oleh para bidan yang bertugas di Puskesmas Kabal Siang Benjuring yang berada di desa sangat terpencil.
wilayah Aru Utara Timur, Kecamatan Batulei, Maluku. Totalitas pengabdian tanpa batas mendobrak tradisi adat yang masih dipegang teguh masyarakat merupakan tantangan yang harus mereka atasi dengan bergandengan tangan dengan tokoh adat dan warga setempat. Puskesmas Kabal Siang Benjuri berada di sebuah pulau di Kecamatan Aru Utara Timur, Batulei. Puskesmas ini berdiri di tengah dua desa sangat terpencil, yakni Desa Kabal Siang dan Desa Benjuri. Kedua desa ini berada di atas Pulau Karang. Masyarakat di sini hanya mampu mengandalkan air hujan sebagai sumber air bersih. Saat ini, kedua desa belum dialiri listrik. Untuk memaksimalkan program layanan kesehatan, Puskesmas mengandalkan genset sebagai sumber aliran listrik. Mata pencaharian utama masyarakat adalah petani rumput laut dan nelayan. Desa Kabal Siang dan Benjuri dapat ditempuh melalui perjalanan laut dengan menggunakan perahu nelayan atau speedboat. Bila menggunakan perahu nelayan atau perahu kayu, jarak tempuh ke desa dari Kota Dobo, ibu kota Kabupaten Aru, memakan waktu sekitar 8 hingga 12 jam, tergantung keadaan ombak dan cuaca. Sedangkan menggunakan speedboat, waktu tempuh ke desa sekitar 4 hingga 5 jam dalam keadaan cuaca normal. Puskesmas Kabal Siang Benjuri merupakan puskesmas di desa sangat terpencil. Namun puskesmas ini telah dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang cukup lengkap. Dan juga menyediakan tenaga kesehatan mulai dari seorang dokter PTT, bidan, perawat. Serta bantuan tenaga kesehatan dari program Nusantara Sehat yang memiliki tenaga ahli seperti ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, dan ahli promosi kesehatan. Peran bidan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak sangat dibutuhkan di wilayah ini karena masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. Ya, memang kalau kita bicara tentang angka kematian ibu dan bayi, kita di Aru tuh masih tinggi ya, karena kita menyadari bahwa meskipun puskesmas kita sudah ada 33, pustuk kita juga ada 30, tapi kan belum menjawab semua desa tersedia fasilitas pelayanan kesehatan. Ada desa-desa yang 50%-nya itu belum ada fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga angka kematian pun masih cukup tinggi di kabupaten ini, di mana kalau di tahun 2020 itu, kalau kita lihat angka kematian ibu tuh masih 6/100.000 kelahiran hidup. Jadi masih tinggi. Sebagai wilayah kepulauan, akses menuju puskesmas yang terletak di Desa Benjuri sangat menyulitkan bagi warga dari 3 desa lainnya yang berada di 3 pulau terpisah dari puskesmas, yakni Desa Kumul, Desa Batulei, dan Desa Kompane. Selain biaya penyeberangan dengan kapal yang cukup mahal, dari Rp500.000 hingga Rp800.000, kepergian warga ke puskesmas juga tergantung pasang surut air laut. Karena itu, untuk menggapai pelayanan kesehatan, khususnya layanan ibu dan anak, para bidan puskesmas Kabal Siang Benjuri beserta tenaga kesehatan lainnya kerap melaksanakan puskesmas keliling atau pusling. Sesampainya di desa tujuan, tenaga kesehatan mengadakan 2 layanan, yakni membuka pos kesehatan darurat di rumah warga dan melakukan layanan keliling rumah yang biasanya dilakukan oleh para bidan untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil dan anak. Selain itu, masih terdapat beberapa kepercayaan yang dijalankan yang terkadang membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Antara lain, menyalakan perapian di dalam kamar ibu dan bayi baru lahir, malu dan pantangan menginformasikan kehamilan yang masih berusia 3 bulan ke bawah,
serta ibu dan bayi pasca lahiran tidak boleh menginjak tanah selama 40 hari. Semua keluar. Mama biasa pasang perapian. Iya, pasang perapian sehari nyala berapa kali ini? Dari biasa ini tadi pagi, ini baru mau mati nih. Baru mau mati? Iya. Mama sudah tahu belum kalau perapian bagus kaseng buat adiknya? Bagus kaseng? Bagus atau tidak? Asapnya? Iya, bagus buat adiknya kaseng. Nah, untuk mengatasi berbagai hambatan, para bidan harus melakukan pendekatan persuasif ke tokoh adat maupun para ibu kader yang merupakan warga setempat dalam melaksanakan tugas. Yang pertama pastinya belajar bahasa, karena bahasa itu membuka atau pintu untuk kita berkomunikasi dengan siapapun itu. Jadi aku di sini berusaha, yang pertama kali aku lakukan adalah mempelajari bahasa daerah mereka. Belajar benar-benar bahasa masyarakat, belajar bahasa Aru. Kemudian ketika emang udah tahu nih Kak, dikit-dikit ketika ke masyarakat, ke mama kader kan, yang pertama juga kita dekati mama kader, minta translate juga, minta bantu translate gitu. Jadi biar komunikasi itu nyambung gitu Kak. Tapi karena ketika komunikasi nyambung, ya apapun informasi yang akan kita sampaikan dapat diterima dengan baik gitu. Puskesmas Kabal Siang Benjuring menyelenggarakan program kolaborasi atau kerjasama terpadu dengan Mama Biang atau Dukun Beranak. Mama Biang diberikan pelatihan dan edukasi sehingga saat proses persalinan, bidan bertugas sebagai pelaksana yang didampingi Mama Biang. Bernarda Johnler adalah salah seorang Mama Biang yang telah bekerja sama sejak tahun 2018. Tapi kalau Mama ini senang untuk rumah sakit karena Mama pikir senang dari apa? Selesai melahirkan, obat masuk. Jam itu juga bisa katong berdiri. Satu hari bisa katong bacuci, jadi beta pikir senang sekali. Daripada katong di rumah, katong kalau melahirkan mesti katong pakai katompu api. Jadi biar panas begini juga katong taruh api. Baru obat itu saya bisa putus, obat daun ini. Katong begitu. Nah ini memang kalau pendanaan jam persal, kalau kita lihat memang ada dukungan yang diberikan kepada tenaga penolong. Kalau ini kita kan biasanya bilang dukun ya, dukun terlatih. Jadi mereka ada pembiayaan yang dikasih untuk kurang lebih 800.000 untuk satu persalinan normal. Jadi ada yang untuk biaya transportnya Mama Biang itu 150.000, kemudian sisanya untuk tenaga bidan yang penolong dan sebagainya, tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Saat ini program jaminan persalinan atau Jampersal dimanfaatkan juga untuk menarik warga agar mau melahirkan di puskesmas atau dibantu oleh bidan. Kalau dari Bapak pengennya lahirnya di mana? Rencana? Di sini. Jadi nanti kalau Bapak tuh antar Mama tuh ada uang bensin. Jadi nanti tinggal di sini ada motor kampung kah? Nah, saya ada nanti kalau begitu pinjam itu katong ganti uang bensin berapapun yang Bapak habiskan untuk perjalanan dari Batulai ke Kaben, katong ganti semua. Selain itu juga kalau Bapak tuh tunggu di sana kan sampai sakit sekali tuh Bapak di sana 2 hari, katong kasih uang makan Bapak. Jadi katong itu sangat berharap ada itu bersalin puskesmas. Katong tunggu sekali. Pengabdian para bidan muda di pulau terluar dan pulau terpencil dengan keterbatasan akses, informasi, sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi merupakan sosok inspiratif. Mereka adalah pahlawan penyelamat nyawa ibu dan bayi di garda terdepan wilayah kepulauan di Indonesia.